komplain itu tidak menuntut waktu. Kecelakaannya atau dia butuh untuk BPJS kesehatannya di jam 1 malam atau jam 2 malam, ya apabila tidak bisa digunakan, otomatis kan kita sebagai PSI itu bertanggung jawab menghandle masalah tersebut. Hello workers, kembali lagi di Workerspedia. Di video kali ini kita akan mengangkat job review posisi representatif koordinator di perusahaan manajemen service, di mana posisi ini tugasnya sangat penting berada di bawah divisi operasional. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya boleh dong klik tombol like, tombol lonceng notifikasi, dan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya ke sosial media Workers agar kita tetap semangat memberikan konten terbaik di Workerspedia, channelnya pencari kerja. Halo Workers, saya dengan Rian. Saat ini saya bekerja sebagai PAC di PT Swapro. Saya bekerja sejak tahun 2016. Oke, untuk job desk sebagai seorang PAC, jadi kita sebagai penghubung ya antar perusahaan dengan klien dan antar perusahaan dengan karyawan. Jadi awal mula saya ini sebagai rekrutmen ya, itu saya tetap ya tektokan dengan PAC. Jadi saya lihat nih kayaknya PAC ini kerjanya lebih rumit lah seperti itu ya. Mereka itu harus bisa menghandle karyawan dengan berbagai karakter. Apalagi yang diurus ini bukan puluhan orang ya, bahkan ratusan, dengan masing-masing individual itu memiliki watak yang berbeda-beda. Oh, setelah menjadi PAC, ini tentunya menjadi challenge yang sangat menarik. Kenapa? Suatu tantangan dan suatu kehormatan kita bisa berbakti lah gitu ya. Dan ini suatu amal kebaikan, kita dapat membantu karyawan-karyawan mengenai tentang kebutuhan seperti administrasi ketenagakerjaan ya, ataupun ada case-case seperti kecelakaan kerja dan sebagainya. Untuk kesehariannya ya, untuk PAC sendiri tentunya kita absen tiap pagi ya, via aplikasi. Nah, lalu setelah itu kita akan buka laptop tuh, kita akan cek email ya, karena kan email kita tuh tektokan dari karyawan, dari user ya, bahkan dari BPJS sekalipun seperti itu. Nah, kita akan cross check apa aja yang perlu di follow up di hari ini, termasuk juga WhatsApp ya. WhatsApp itu kan ada history kita bekerja selama 24 jam lebih ya. Kenapa? Karena yang namanya komplain itu tidak menuntut waktu. Kecelakaannya atau dia butuh untuk BPJS kesehatannya di jam 1 malam atau jam 2 malam ya, apabila tidak bisa digunakan, otomatis kan kita sebagai PSI itu bertanggung jawab menghandle masalah tersebut. Tentunya untuk di PSI sendiri sangat penting melaksanakan koordinasi ya, baik sesama tim maupun ke atasan terkait seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya masalah itu kita akan selesaikan bersama-sama, seperti apa cara penanganannya. Tentunya juga kita akan melihat balik nih resiko-resiko apa aja yang akan diambil dan seperti itu. Untuk sukanya sendiri tentunya saya senang nih, namanya di jalan kan ya, bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu banyak karakter. Jadi di sini pun juga bisa ngebangun link ya, pertemanan dan sebagainya. Dan saya anggap itu karyawan itu bukan sebagai karyawan ya, tanda kutipnya ya, tapi sebagai teman. Apabila mereka ada yang namanya kinerja itu kan berpengaruh juga dengan pribadi ya. Terkadang mereka punya masalah pribadi ya, kadang nggak apa-apa, silakan ceritakan ke saya, siapa tahu saya bisa membantu dan bisa membangkitkan kinerja teman-teman. Kalau untuk dukanya ya paling ya namanya di jalan ya, macet-macetan, panas-panasan ya, apalagi dapat apa namanya komplain dari user. Nah, itu pun ya sangat menjadi apa namanya suatu duka lah. Jadi saya pun harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan target waktu yang ditentukan. Alhamdulillah untuk saat ini menjadi PAC ini menurut saya adalah ladang ibadah. Jadi saya sangat menikmati. Kenapa? Karena di sini saya tidak henti-hentinya menerima kata tolong dan terima kasih. Untuk tantangan ya salah satunya adalah ya ini gimana caranya coaching karyawan ya. Karena karyawan kan ya punya alasan tersendiri ya terkait mereka kinerjanya menurun atau tidaknya. Tentunya saya akan mengulik nih secara mendalam
kira-kira kenapa sih bisa menurun drastis kinerjanya dan sebagainya. Nah, apabila sudah ketemu titik dari permasalahan tersebut, baru kita berikan motivasi agar yang bersangkutan dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Skill yang harus dimiliki oleh seorang PSI adalah komunikasi. Ya, kenapa diperlukan komunikasi? Karena tentunya ini menjadi peranan penting ya. Kenapa? Karena kita melakukan komunikasi baik terhadap karyawan atau user atau dengan TL atau tim leader yang menjadi penanggung jawab di tiap-tiap titik-titik lokasi kerja. Karena tentunya kan kita akan tanya ada nggak nih kendala-kendala yang terjadi di lapangan, dan kalau memang tentunya ada kendala, tentunya kita akan melakukan tindak-tindakan tertentu. Dan yang kedua adalah koordinasi ya. Koordinasi terkait hal itu kita akan koordinasikan ke tim ya, baik ke sesama rekan kerja maupun ke atasan ya. Hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan win-win solution seperti itu ya. Misalkan ada satu case ya, kita tentunya tidak bergerak secara spontan, itu pun ada strukturnya ya, dan juga ada prosedur yang harus dilakukan. Selain komunikasi dan koordinasi, tentunya seorang PSI harus memiliki pengetahuan tentang titik-titik wilayah yang menjadi tanggung jawab si PSI tersebut. Yang pastinya adalah pertama, memiliki kendaraan bermotor. Yang kedua adalah memiliki SIM C aktif ya, dan juga memiliki surat SKCK yang masih aktif. Oh, tentunya pernah ya. Saya ini kan standby ya di kantor ya sebagai rekrutmen. Nah, pengalaman pertama adalah yang namanya seorang yang baru diberikan tanggung jawab untuk keluar. Tentunya saya nggak tahu medannya atau wilayah. Saya pernah itu ke salah satu titik cabang itu, muter-muter di wilayah tersebut selama 1 jam. Saking saya linglungnya, ya kan saya tanya tukang ojek, ya mereka mungkin memberikan informasi sesuai dengan faktanya ya. Tapi karena saya mumet dan juga sudah blank seperti itu, ya tentunya muter-muter lagi di situ. Akhirnya saya gunakan map juga, ya gitulah ya, nggak sesuai dengan faktanya kan. Wah, udah saya tanya-tanya siapapun itu, dari tukang gorengan sampai ya yang ada di situlah. Ya, sampai tukang parkir. Nah, baru alhamdulillah selama 1 jam itu ya akhirnya saya dapat menemukan titik yang baru pertama kali saya kunjungi. Oke wargas, saya telah menceritakan beberapa yang menjadi tanggung jawab menjadi PSI di PT Swapro ya. Salah satunya adalah melakukan visit. Nah, kebetulan hari ini saya ada agenda untuk melakukan visit ke salah satu cabang saya. Yuk, ikut yuk. Hai workers, beginilah keseharian saya sebagai seorang PSI PT Swapro. Terima kasih udah ngikutin rutinitas apa saja saya lakukan selama menjadi PSI. Jangan lupa like, subscribe, and comment Workerspedia. Workers, itu tadi konten job review representatif koordinator. Gimana? Tertarik untuk bekerja di posisi tersebut? Buat workers yang seneng banget kerja melayani banyak orang, posisi ini pas banget. Udah gitu, kalian pasti bakal punya banyak relasi karena berhubungan langsung dengan karyawan dan stakeholder perusahaan. Oke banget kan workers? Well, terima kasih workers sudah menyaksikan konten ini sampai habis. Jangan lupa nih untuk klik tombol like, tombol lonceng notifikasi, dan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di konten selanjutnya ya. Workerspedia, channelnya pencari kerja.